Jika saat ini Anda bingung karena posisi janin belum mapan alias belum letak kepala, jadi kepalanya masih di atas, belum di bawah, Anda berada di channel yang tepat. Jangan skip videonya karena saya akan share tentang cara-cara yang ampuh, bagus dan efektif untuk membantu supaya bayimu segera mapan alias kepala segera ada di bawah. Untuk mengetahui bagaimana posisi janinmu, sebenarnya saya sudah upload video tentang bagaimana cara memeriksa posisi bayi tanpa USG dan bagaimana cara melakukan belly mapping. Langsung cek di link di pojok atas ya. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, guru yoga, fasilitator yoga, pembicara, apalagi ya, yang pasti pemilik bidan kita. Ketemu lagi di YouTube channelnya bidan kita, di konten tips bidan kita, semua serba bidan kita. Harapannya ilmu-ilmu yang saya berikan dan saya bagikan bisa membantu Anda dan membuat Anda menjadi lebih berdaya sehingga mendapatkan pengalaman yang positif saat melahirkan dan dilahirkan, juga saat masa kehamilan, menyusui, dan juga parenting. Selamat menonton dan belajar ya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk Anda. Beberapa hari yang lalu, ada satu waktu di klinik bidan kita, dalam sehari saya mendapatkan ibu hamil dengan posisi janin sungsang, dan itu seharian itu dapat posisi janin sungsang semua kasusnya. Jadi, nah sebelum kita mulai, ada beberapa prinsip yang harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai cara untuk merubah posisi bokong menjadi kepala. Apa? Sini. Oke, nah ini dia Talia. Bejonya jatuh, maaf ya bejo. Ini bejo sayang. Oke, nah aku jelasin dulu ya. Sik. Talia rusuk. Dah, kamu turun ya. Kenapa dia sama bejo? Nggak apa-apa. Oke, jangan salfok ya. Ke aku aja, fokusnya. Oke. Sebelum melakukan berbagai cara merubah posisi bokong menjadi kepala, satu hal, ada beberapa prinsip yang harus Anda lakukan. 1. Bayimu akan menempatkan diri sesuai dengan wadah yang tersedia. 2. Kondisi tubuh ibu dan kondisi tubuh bayi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berbagai metode ini. Nah, kayak apa sih kondisi tubuh? Kondisi tubuh ada beberapa macam. Jadi aku akan jelasin ada kondisi tubuh, ada kondisi janin dan rahim. Kondisi tubuh. 1. Ibu yang jarang olahraga dengan ibu yang rajin olahraga tentu hasilnya akan berbeda. Karena kondisi otot, elastisitas jaringan, dan respons syarafnya berbeda. 2. Antara ibu yang obesitas dengan ibu yang badannya ideal juga beda hasilnya. Kemudian antara ibu yang stres dengan ibu yang tenang dan rileks hasilnya juga beda. Antara ibu yang terhidrasi dengan baik alias minumnya cukup dibanding dengan ibu yang dehidrasi atau kurang minum, tentu hasilnya beda juga karena elastisitasan ototnya juga berbeda. Itu dari kondisi tubuh ibu. Kalau dari kondisi janin dan rahim ada beberapa hal. 1. Antara kondisi ketuban yang terlalu banyak atau polyhydramnion dengan ketuban yang terlalu sedikit oligohydramnion dan ketuban yang cukup beda. Antara janin yang terlalu besar dengan janin yang terlalu kecil beda juga. Antara janin yang ada lilitan tali pusat di leher dengan atau lilitan tali pusat di tubuhnya atau dengan janin yang tanpa lilitan tali pusat tentu beda juga. Antara kondisi rahim yang align dan tidak align beda. Maksudnya align itu apa? Kondisi rahimnya itu seimbang. Bukan rahimnya miring ke kiri, miring ke kanan, atau super retrofleksi, super anterfleksi, itu juga beda lagi.
antara janin yang umur kehamilannya kurang dari 34 minggu dengan lebih dari 34 minggu juga beda. Artinya, janin umur kehamilan 34 minggu, maka kesempatan untuk memutar pasti lebih kecil. Kenapa? Karena otomatis dia lebih besar si bayi itu kalau di atas 34 minggu. Nah, satu catatan lagi, sungsang tetap punya kesempatan atau kemungkinan untuk melahirkan normal per vaginam. Artinya, sungsang bukan indikasi mutlak untuk Anda harus operasi sesar. Nah, beberapa cara untuk merubah posisi kepala dari kepala di atas menjadi kepala di bawah akan saya bagi dengan berbagai poin. Yang pertama adalah fisik. Itu fisik dulu. Nah, dari fisik, beberapa konsep dasar pada upaya fisik adalah ketika Anda hendak memutar dan merubah posisi kepala supaya turun ke bawah, Anda harus satu, pastikan Anda terhidrasi dengan baik. Karena ketika tubuh Anda dehidrasi, maka otot menjadi sangat tegang. Jadi rahimnya itu kencang banget gitu. Kemudian yang kedua, pastikan rahim beserta ligamen-ligamennya align atau seimbang. Itulah kenapa pentingnya menyelaraskan rahim. Kemudian pastikan psoas muscle Anda kerilis. Lalu lakukan gerakan-gerakan inversion atau panggul lebih tinggi daripada kepala. Kemudian selaraskan semuanya dengan nafas. Nah, beberapa olahraga atau gerakan yang bisa dilakukan, karena saya adalah guru Prenata Gentle Yoga, semuanya gerakan-gerakannya adalah gerakan Prenata Gentle Yoga. Gerakannya antara lain, satu, lakukan cat and cow pose. Kemudian yang kedua, balancing pose. Gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga adalah cat twist. Kemudian Wirabhadrasana 1, ini bisa untuk rilis psoas muscle, bisa juga Anjaneyasana atau Lowlands, bisa juga untuk rilis psoas muscle. Kemudian Utthita Trikonasana untuk nyeimbangin rahim. Kemudian Adho Mukha Svanasana, ini bagus banget. Happy Puppy. Kemudian Ardha Prasarita Padottanasana. Adho Mukha Wirasana. Jadi beberapa gerakan itu tadi semua bisa digunakan untuk membantu merubah kepala bayi supaya kepala bayinya menjadi di bawah. Saat melakukan gerakan yoga ini, usahakan tetap melakukan pemanasan dulu, atau akan jauh lebih baik melakukan gerakan yoga yang sudah dibuat dalam satu sekuen atau rangkaian gerakan. Nah, Anda bisa lihat rangkaian gerakan tersebut di video lain yang linknya aku taruh di bawah. Jadi jangan skip habis ini, lihat link videonya karena aku akan bikinin Anda satu sekuen full yang terbaru, yang terajib untuk muter kepala bayi supaya turun ke bawah. Nah, hati-hati saat melakukan gerakan-gerakan ini, usahakan jangan melakukan pada saat perut Anda terlalu kenyang karena bisa membuat Anda menjadi mual atau bahkan muntah. Nah, gerakan yang Anda lakukan juga sebaiknya tidak dipaksakan, namun lebih baik diulang-ulang atau dilakukan repetisi dengan meningkatkan kemampuan Anda baik frekuensi maupun durasi. Anda bisa melakukan side lying release sebelum melakukan FLI. FLI adalah forward leaning inversion. Nah, side lying release adalah salah satu cara untuk membantu merilis psoas muscle Anda secara pasif dan menyeimbangkan rahim Anda. Video tutorial tentang SLR sudah saya upload di sini, di kolom description nanti ada. Namun, jika Anda ingin mendapatkan video tutorial yang lebih clear, lebih jelas, Anda bisa mendapatkan melalui kelas e-learningnya Bidan Kita. Jadi, beli kelasnya, download di sana sudah ada video tutorialnya. Sedangkan FLI alias Forward Leaning Inversion adalah salah satu cara yang ampuh juga untuk memutar posisi janin supaya kepala jadi di bawah. Cuman, proses FLI ini tidak dianjurkan untuk Anda yang menderita GERD, hipertensi, glukom, atau vertigo. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bridge tilt.
Bridge steel ini bisa menggunakan papan atau juga bisa menggunakan bola. Usahakan dengan pengawasan ya, kalau bridge steel ya, Anda bisa menggunakan dengan pengawasan, apalagi kalau pakai bola. Nah, semua gerakan-gerakan ini bisa dilakukan secara berulang. Jadi, jangan berpikir Anda melakukan sekali gerakan yoga, kemudian SLR, FLI, bridge steel sekali doang, habis itu bayimu langsung muter. Memang ada yang berhasil begitu, tapi tidak selalu berlaku di semua orang. Jadi, pengulangan itu menjadi kunci. Itu step yang pertama tentang fisik. Sekarang yang kedua adalah tentang mental. Nah, ketika Anda stres dan panik, maka seluruh otot Anda dan seluruh tubuh menjadi tegang. Energi Anda pun tidak bagus. Kalau bicara tentang energi, ada namanya cakra, yaitu cakra muladhara, itu letaknya di area perineum. Jadi ketika cakra muladhara ini tidak seimbang karena Anda panik, Anda stres di situ, maka janin tidak akan mau masukin kepala atau muterin kepala di dekat dengan cakra muladhara tadi. Jadi perhatikan cakra dan energimu harus diselarasin dulu. Nah, cara yang ampuh untuk merubah posisi bayi dari sisi mental dan dari sisi energi adalah dengan melakukan relaksasi hypnobirthing dan juga meditasi. Gunakan sugesti dan afirmasi positif serta lakukan visualisasi juga. Dengan membayangkan bayimu bergerak dan kepalanya memutar ke arah bawah dengan nyaman dan aman. Anda bisa mendapatkan panduan hypnobirthing di e-learningnya Bidan Kita. Jadi setelah Anda melakukan yoga, SLR, FLI, bridge steel, atau serangkaian upaya fisik yang tadi aku udah sebutin satu-satu, Anda bisa melakukan relaksasi hypnobirthing ini sambil mendengarkan panduan saya. Nah, ini sih biasanya ampuh sih. Langsung cus di e-learningnya Bidan Kita. Oke. Nah, cara selanjutnya adalah dengan cara tradisional Chinese medicine. Ini adalah pengobatan tradisional dari Cina. Jadi ada beberapa, ada 4 kira-kira. Yang pertama, lakukan moksa atau moxibustion. Nah, jadi beberapa penelitian merekomendasikan moksa sebagai terapi alternatif yang efektif untuk sungsang. Apalagi jika dipadu dengan akupunktur dan gerakan-gerakan yoga untuk koreksi postur tadi. Lalu acupressure, lalu akupunktur, ada juga auriculoterapi. Nah, video tutorialnya sudah aku siapkan loh, tapi semuanya lengkap ada di e-learningnya Bidan Kita. Oke, itu dari sisi tradisional Chinese medicine. Sekarang ada juga dari naturopati, yaitu dari homeopati. Ini menarik sih, jadi saya yakin Anda mungkin belum pernah mendengar ini atau baru mendengar ini sekali ini gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah metode lama. Jadi zaman dulu kala ketika semua para ahli pengobatan, kalau Anda pernah nonton film-film fiksi kayak Harry Potter, kemudian Marlin gitu. Jadi di situ kan ada tabib-tabib kayak gitu kan, dan semuanya itu dia pakainya homeopati gitu. Ada belladonna, ada aconite, ada macam-macam. Bahkan kalau Anda mau tahu, Ratu Elizabeth dan di Inggris, di kerajaan Inggris itu ada rumah sakit khusus untuk homeopati, dan kerajaan Inggris pun menggunakan homeopati sebagai pengobatan juga loh. Nah, kapan-kapan aku akan cerita tentang homeopati ini. Tapi by the way, homeopati yang sangat ampuh untuk membantu mengatasi posisi sungsang adalah bernama pulsatila. Jadi si pulsatila ini digunakan untuk membantu si dedek bayi untuk mutar. Biasanya sih aku berikan 2 kali 1 selama 2 minggu, lalu dievaluasi. Biasanya sih ampuh sih kalau udah pakai pulsatila. Nah, cara lain adalah dengan cara tindakan invasif atau tindakan medis. Biasanya tindakan invasif ini dilakukan oleh dokter ahli atau bidan yang sudah ahli di bidang ini. Jadi biasanya dikatakan namanya adalah ECV atau ekstraksi sepal, ekstraksi sepal. Nanti aku cek lagi ya.
lihat aja namanya. Nah, biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan yang terlatih di mana bayimu diputar secara manual dari luar. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau tindakan ini, dan tidak semua bidan atau dokter terampil melakukannya. Jadi Anda harus benar-benar pastikan providermu bisa. Nah, tentu ada resikonya dong. Sebelum melakukan SCV, usahakan pastikan kondisimu sehat. Kemudian lakukan juga dengan tenaga profesional, jangan kembah dukun gitu kan, atau pijet simbah-simbah yang nggak ada background ilmunya sama sekali, karena itu tuh harus dipantau benar-benar pakai Doppler, kemudian pakai USG untuk mencegah adanya fetal distress, bahkan solusio plasenta. Karena kalau itu terjadi, asal muter gitu aja bisa berakibat fatal bagi bayimu. Nah, ada resikonya kah SCV itu? Sejauh ini tadi resiko-resiko SCV ada tadi fetal distress, kemudian solusio plasenta. Tapi kalau resiko yang tadi loh, yang tradisional, yang alami, apakah ada resikonya? Sejauh ini nggak ada resikonya sih. Jadi salah satu resikonya adalah kalau tidak berhasil gitu, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya namanya juga alami gitu kan. Jadi kalau misalnya bayimu tetap sungsang, ya udah berarti Anda siapin exit plan-nya. Oh ya, ada pertanyaan nih. Berapa kali pengulangan semua tindakan yang dilakukan di atas dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi, selain ECV ya, yaitu 1. Untuk semua gerakan yoga, SR, FLI bisa dilakukan 2-4 kali sehari. Anda bisa mengatur sendiri kapan waktunya. Usahakan pagi setelah bangun tidur, atau cari momen di mana biasanya bayimu bergerak banyak. Untuk moksa dan akupressure bisa Anda lakukan 1 kali sehari. Kalau akupunktur, kita lihat. Kalau akupunktur, karena harus tenaga profesional, bisa Anda lakukan 1-2 kali seminggu. Homeopati biasanya saya gunakan dengan potentisasi 200C sampai 1M dengan dosis 2 kali 1 pil atau 2 tetes selama 2 minggu. Kalau relaksasi hipnobirthing mah bisa dilakukan kapan aja dan setiap saat. Nah, kalau ternyata semua tadi udah dilakukan tetapi tetap saja bayimu sungsang, berarti Anda harus mulai memikirkan exit plan. Artinya, kalau sampai lebih dari 38 minggu ternyata masih saja sungsang, berarti Anda harus memikirkan, oke, ini aku akan tetap upayakan siapin semuanya untuk normal vaginal, atau aku mau sesar elektif. Dan tentunya semua harus Anda pertimbangkan masak-masak untuk ruginya. Oke? Nah, semoga video ini memberikan pencerahan bagi Anda ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan kalau perlu ikut kelas-kelasnya bidan kita, buka dan beli kelas e-learningnya juga, kemudian ikut kelasnya online maupun offline, dan juga ini videonya YouTube-nya bidan kita banyak banget loh informasinya. Lalap habis semua ilmu-ilmunya, praktekin. Ingat, knowledge is power. Thank you ya. Dadah.